cintaku yang aku tahu kau hanya untukku. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Sekeras kau coba untuk membunuh cintaku yang aku tahu kau hanya untukku. Pendengar masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender bersama dengan Ibu Hanifah dan Ibu Nur Hasna dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Kota Makassar terkait dengan topik kita di siang hari ini, mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam UMKM berbasis gender. Nah, kalau saya ke Ibu Nur Hasna dulu terkait dengan topik kita dan juga selaku Kabid Pendidikan dan Latihan. Nah, ini tadi kan rencananya nanti di Desember akan diadakan diklat dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah dilaksanakan sejauh ini, Bu Nur Hasna, dari Juli ya Bu ya, Juli sampai Oktober ini dari bidangnya sendiri Bu Hasna apa saja nih Bu? Iya, kayaknya belum. Baru ini kita rangkum dengan anggota-anggota. Kemarin itu diklat itu rencana kita mau buat diklat sama sekretaris saya, Ibu Ica. Dia itu rencananya dia mau apa? Buat diklat tentang Jagai Anata, program pemerintah. Ya, terkait program pemerintah, ya benar. Jagai Anata. Terus kemarin juga itu diklat mau katanya lorong wisata. Itu rencana karena kemarin itu sekretaris saya dia punya ide itu. Jadi kan kita itu membuat rencana program kerja dari anggota masing-masing juga punya ide. Sesuai dengan mungkin kondisi anggota-anggota yang ada di kelurahan dan kecamatan supaya lebih tepat sasaran. Betul sekali. Karena kan biasanya kalau kecamatan dan kelurahan itu kan pasti berbeda kecamatan, berbeda juga situasi yang ada di sana ya. Betul. Dan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakatnya di sana. Nah, kalau terkait dengan perempuan dan pemberdayaan perempuan nih, kalau menurut Ibu Nur Hasana, seberapa penting perempuan itu harus diberdayakan dari segi ekonomi? Iya, kalau menurut saya perempuan itu sangat perlu, karena perempuan itu segala-galanya. Kita sebagai perempuan, seperti saya contohnya, kita perempuan bisa mencari nafkah, bisa mengurus anak, bisa mengurus suami dan mengurus rumah tangga. Jadi itu perempuan itu menurut saya multi talenta. Semua bisa dikerja, bisa dalam suatu hari. Apapun itu, sakit bagaimanapun bisa kita kerja. Menurut saya, karena saya pribadi biasa lakukan. Sudah biasa Bu ya. Sudah biasa. Kalau Hanifah sendiri, bagaimana seberapa penting sih sebenarnya kita harus memberdayakan perempuan, memberdayakan dari terutama dari segi ekonomi nih? Kalau saya pribadi, pemberdayaan perempuan kalau kita kaitkan dengan usaha mikro, kecil, menengah, itu ada ini merupakan barometer perekonomian sebenarnya ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau perempuan terlibat di situ, minimal tingkat kemiskinan akan berkurang. Kemudian menambah income di rumahnya sendiri. Kemudian bagi perempuan itu sendiri akan menambah pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti itu? UMKM itu lahir dari basic home industry. Betul. Iya tuh. Perempuan yang seperti dikatakan oleh Ibu Nur, bahwa itu multi talent, semua dia bisa. Ngejain dalam satu waktu bisa ngejain 3-4 pekerjaan. Banyak. Sambil masak, bisa nyapu, ajar anak semua. semua. Nah, mengapa sumber daya alam itu yang bagi perempuan miliki tidak dikembangkan? Misalnya satu contoh nih.
ibu itu sukanya misalnya ibu enaknya nuta Masakannya. pisang goreng nuta. Kenapa kita tidak belajar mengolah pisang Iya. goreng yang kalau anak-anak kita sendiri sudah merasakan itu enak, Iya. pasti orang lain merasakan itu enak, iya kan? Kenapa kita tidak mengolah dengan menambah pengetahuan, membuat pisang goreng itu menjadi sebaik mungkin, secantik mungkin untuk kita jual keluar, memakai anak-anak jasa anak-anak dengan pihak medsos atau apapun tanpa mengurangi pekerjaan di rumah, kita bisa menjual. Betul. Iya. Iya kan? Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dengan ibu rumah tangga berpikir seperti itu, insya Allah perekonomian kita akan semakin menjadi baik. Yang pertama, yang kedua, tidak menutup kemungkinan usaha kita itu merembes ke orang di sekitar kita. Membuka lapangan. Membuka lapangan. lapangan Satu kerja. contoh, Iya. wah sudah begitu banyak pesanan. Nah ini terkadang karena saya juga kebetulan di organisasi sebelumnya saya mendampingi beberapa UKM. Ya. Kendala UMKM kita untuk perempuan itu pertama itu satu harus diubah mindset. Mereka tidak berani mengambil langkah besar. Satu contoh. Mereka menolak menerima orderan besar karena tidak pernah mengandalkan jasa orang lain. Ya. Padahal sering kami katakan, kenapa tolak ibu? Kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, bagaimana caranya bunda? Saya cuma ibu kan punya keluarga, berdayakan, pakai sistem jamnya jadi kerjanya per jam misalnya. Dengan begitu orang sih tidak mau tahu, orang tidak mau tahu berapa orang yang ibu berdayakan untuk membuat pisang goreng itu. Tetapi orang melihat hasil akhirnya. Pisang gorengnya jadi. Orderannya jadi banyak, gitu. walau sebanyak apapun misalnya, iya kan? Nah itu yang masih sangat ya untuk UMKM kami yang istilahnya kami memiliki UMKM yang masih tumbuh lah, yang masih belum terkenal dan itu memang sasaran kita. Ya. Jadi sama seperti misalnya kami punya UMKM MPMP ya, dia sudah bilang ke saya, dia bilang begini, Ibunda saya begini. Sekarang saya tanya, MPMP yang kau jual kan punya nilai lebih nggak? Apa ya bunda? Saya tanya. Kalau MPMP yang kau jual sama dengan yang lain percuma. Ya. Minimal ada yang lebihnya. Entah rasa cukonya. Ini bunda promosi MPMP dengan daging ikan asli. Saya bilang nggak usah pakai kata-kata itu. Orang tahu MPMP ikan asli kok. Bukan yang males. Saya bilang gitu. Jadi ikonmu itu salah. Dia bilang gimana? Kenapa tidak bilang MPMP dengan cuka yang enak? Oh iya bunda. Sampai hari ini alhamdulillah MPP-nya Bu Dewi ya. PP Bu Dewi. Ada lagi satu lagi Sudah itu. banyak nih. Ya, ada satu lagi kami punya di Goa itu MPMP Ana Satriana itu keren, enak banget dengan harga yang murah. Tetapi dengan kemarin itu dia konsultasi ke saya lagi, Bunda bagaimana Bunda harga naik? Saya bilang di sini kelemahan orang Indonesia. Ya. Harga naik dia kurangi Langsung bahannya. rasanya turun. Padahal saya bilang begini, yang kamu kurangi bukan takaran bahannya, iya. porsinya yang kamu kurangi. Betul. Nah, seperti itu. Supaya Nah, hindari dengan rasa. dengan seperti ini kan perempuan itu kan menjadi cerdas. Betul. Iya. Iya kan? Dengan menjadi cerdas, otomatis income di rumahnya bertambah. Pertama, yang kedua, suami bahagia, ada yang bantu. Perekonomian Yang ketiga, anak-anak tidak terlantar karena dilakukan di di rumah. rumah. Iya. Nah seperti itu. Jadi peran perempuan dalam UMKM itu sangat penting. Sangat penting. Nah ini yang menjadi terkadang juga ada karena di budaya kita kan budaya patriarki ya. Ya, betul. Banyak yang perempuan-perempuan di sana yang susah untuk bergerak maju karena merasa bahwa peranan laki-laki itu lebih besar, apalagi dari segi ekonomi. Yep. Banyak yang masih mungkin Masih di bawah keteanya suami. pendapatannya tidak bisa lebih apa ya, kalau misalnya pendapatannya sudah lebih besar dari suami, Ya. biasanya terjadi hal-hal Benar. yang tidak Benar. kita Benar, karena benar. ini gimana nih Bu Hanifah nih Nah, melihat hal-hal disinilah, seperti ini. Kalau saya begini, disinilah memang sih sebenarnya itu jujur saya bilang banyak perempuan itu jika dia sudah memiliki pendapatan lebih tinggi dari tinggi, suami. Dia sudah merasa lebih hebat. Ya. Di situ kekurangan kami. Terus terang saya katakan. Jadi tolong bagi semua pendengar RRI ya yang setia,
tempatkan dirimu, kodratmu sebagai perempuan. Ya. Walau bagaimanapun, sehebat apapun kamu, Sebanyak sebesar namamu, kamu tetap seorang ibu, istri. kamu tetap seorang istri, kamu punya rumah di mana kamu akan kembali. Ya. Jadi seperti itu, kembalikan. Jadi sebenarnya begini, pola pikir atau mindset aja sebenarnya yang harus dibalik. Ini memang sangat susah. Mindset itu Yang sudah dari yang dulu sudah dari turun-temurun ya. dulu dilaya, kalau saya sudah punya uang saya sudah hebat dan Iya, segala-galanya. egonya juga itu biasa perempuan. Iya. Hebat kamu, bagaimana hebatnya kamu di suatu pekerjaan, begitu pulang tidak ada anak yang menunggu kamu, Iya. tidak ada suami, hidupmu akan hampa. Iya. Ya itu yang harus diubah mindset. Semoga seluruh pendengar RRI Pro 1 mulai dari sekarang tolong ubah mindset kita. Sehebat apapun kita, sebesar apapun penghasilan kita, kita tetap seorang ibu, dan rumah seorang tangga. istri. Iya. Ya. Itu aja. Baik. Nah, saya ke Bu Nur Hasna karena Bu Nur Hasna ini kan juga seorang pendidiknya, Iya. kepala sekolah ya. Iya. Iya. Nah, untuk di sekolah, di lingkup sekolah nih saya ngomongnya, untuk pemberdayaan perempuan, apalagi kan di sekolah biasanya ada kantin, pemberdayaan ekonominya itu bagaimana diterapkan di sekolahnya Ibu Nur Hasna? Kalau di sekolah itu saya enggak punya kantin. Iya, saya enggak pakai kantin memang karena anak-anak sudah bekal. Oke. Bekal dari rumah. Dibawa sendiri dari rumahnya. Jadi itu anak-anak dilarang bawa uang jajan. Iya. Tuh. Nah, untuk pemberdayaan guru-gurunya mungkin atau siswanya yang perempuan, yang laki-laki untuk paling tidak kan biasanya ada duit tambahan atau apa, memperkenalkan yang hal-hal seperti itu apakah dilakukan juga nih? Oh, kayaknya enggak. Enggak ya? Enggak tahu kalau ibu gurunya. Kalau saya pribadi kan biasa saya memang larang bawa uang jajan ke sekolah. Saya takutkan itu anak keluar menyeberang ditabrak. Iya. TK ya? Iya, TK. TK ya? Jadi TK. kepala sekolah TK. Oh, oke baik. Nah, kalau misalnya untuk guru-gurunya sendiri, pemberdayaan guru-gurunya di sekolahnya Ibu Nur Hasna gimana nih? Memberikan mungkin edukasi, karena kan sudah ada diklat-diklat seperti itu yang dilakukan edukasi. dari Kici ya. Apakah setelah ada pelatihan atau apa juga diberikan informasi-informasinya nih ke guru-gurunya di Iya. sekolah? Biasa juga dikasih. Ini kan di sekolah kita ada memang khusus untuk guru, ada memang diklat-diklat untuk motivasi untuk guru, pengembangan untuk guru, mulai dari pengembangan semua pengembangan. Ada berapa pengembangan itu, mulai motorik halus, motorik kasar kalau di sekolah TK. Jadi memang memberdayakan perempuan itu dari Iya, segala aspek, segala seperti itu aspek, ya, Bu Nur Hasna iya, ya. betul. Iya. Bu Hanifah. Iya. Nah, saya tadi sempat mendengar bahwa ada didampingi UMKM nih Bu Ya, Hanifah. saya mendampingi. Mendampingi, Yap. karena Kici juga mendampingi Yap. seperti itu. Nah, ada berapa UMKM yang didampingi oleh Kici? Kemarin itu kami mendampingi ada sekitar 10 lebih. 10 Iya, UMKM. ini UMKM baru ya, yang belum berkembang. Jadi kadang biasa ada pelatihan, kami memberikan linknya untuk mereka ikut. Setelah itu sharing ke kami, apa yang kamu dapat. Jadi seperti kemarin itu, yang MPMP itu sudah cerita ke saya, wih bagusnya Bunda, terima kasih banyak Bunda, saya sudah dikirim ke sini gratis lagi Bunda. Saya bilang itulah gunanya kita mendampingi. Jadi fokus kami mendampingi itu memberikan jalan. Kamu itu ke sini loh, kamu itu ada jalan ke sini. Mungkin mereka belum paham persoalan bagaimana mereka memperbesar itu kembali ke dia lagi. Ya kan, kembali ke dia. Kami hanya mendampingi di sini. Suksesnya dia ya karena dia sendiri. Jadi kalau atas dia kemauannya sendiri Di mana-mana itu di atas mana-mana, kemauan. iya. Jadi Ya. terkait lagi tadi yang persoalan pendidikan, saya sependapatnya Ibu Nur, pendidikan kesetaraan gender itu mungkin sebaiknya kita lakukan dari anak itu masih kecil. Ya, masih di lingkungan rumah. Masih di lingkungan rumah masih kecil. Kenapa Mbak? Ya. Jangan pernah menjudge anak bahwa pink itu perempuan, Ya, biru betul. itu laki-laki. Iya. Kalau kita menjudge anak seperti itu, kita Sudah menanamkan karakter. menanamkan karakter yang akan nantinya terbentuk, Iya. iya kan? Satu contoh, kita nggak perlu bilang, kamu tuh perempuan harus pakai baju pink, nanti beliin baju pink, nggak perlu. Kenapa? boleh, iya. Tanpa kita sadari naluri alam anak itu akan muncul sendiri bahwa saya seorang perempuan. Betul. Satu contoh, mungkin ibu-ibu semua yang mendengar ini pernah memiliki anak perempuan di usia 5 sampai 6 tahun, mungkin dia main-main make upnya kita tanpa kita sadari. Betul. Terus patahin lipstiknya Pakai kita karena lipstik. mau pakai lipstik. Siapa yang ngajar? Bukan kita. Melihat. Itu Iya, insting. melihat, iya. Insting perempuan dia. Iya. Tetapi lebih banyak saya melihat. tekankan lagi di sini, walaupun seperti itu, disinilah peran seorang ibu Ya. yang harus mengarahkan.
Karena jika tidak diarahkan juga, wah bahaya juga. Anak perempuan bisa menjadi seperti laki-laki. dalam hal bukan kesetaraan gender, dalam hal tingkah laku, jika kita tidak dalam mengontrol berpakaian. itu. Iya, Iya. betul. Baik, jadi memang peranan ibu di rumah ini sangat berperan dari semua aspek Semua ya. aspek. Iya, Bagaimana mereka harus Iya. memberdayakan anak-anaknya di rumah. Apalagi dari segi gender biasanya kan Iya. ibu-ibu membedakan anak Iya. laki-laki enggak boleh Nggak boleh. cuci piring, enggak boleh bantu-bantu Iya. pekerjaan rumah. semua Iya. bisa Nah, ini dikerja. harus Dari lingkungan sendiri dulu. baik. Baik, mendengarkan masih bersama kami di Pengaruh Utama Gender. Kita jeda setelah selingan berikut ini. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 kamu selalu ya. bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Lintas Makassar Siang. Baik, pendengar masih bersama kami di Lintas Makassar Siang, Pengarus Utama Gender bersama dengan Ibu Hanifah dan juga Bu Nur Hasna dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan berbicara tentang pendamping UMKM nih, kita kembali lagi nih pendamping UMKM. Tadi ada 10 UMKM baru. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pendengar nih di rumah yang mau, saya juga mau UMKM ku didampingi. Itu apakah ada cara-cara tertentu nih yang di Ya, nanti bisa mengunjungi sekretariat kami di Jalan Pelita Raya belakang PU, Kos Puri Kanata. Yep. Jadi bisa langsung ke Bisa sana. langsung, Iya. ya. Baik. Nah, ini kita ngobrol tentang bagaimana dari ke-10 UMKM ini tentunya proses pendampingannya pasti beda-beda nih ya, Bu betul, Hanifah betul. ya, Bu Nur Hasna. Pada saat mendampingi biasanya ini yang menjadi kesulitan dari teman-teman Kici untuk mendampingi mereka itu apa? Dalam mendampingi usahanya mereka. Kalau sejauh ini saya rasa belum ada kendala deh. Karena mereka itu kan kita hanya Mengarahkan, artinya begini, iya. Bunda saya kayaknya perlu surat izin ini deh usaha saya. Oh iya, itu ada linknya loh. Iya, di ada sini di linknya. sini. Seperti itu. Bunda saya belum ada usaha kok begini. Oh ada loh. Itu tidak berbayar. Nah itu yang kami arahkan ke situ. Iya. Sejauh bagaimana prosesnya kan kami tidak pernah bertemu, maksudnya tidak pernah langsung ke tempatnya. Jadi kami hanya kumpul di sekretariat, saling sharing seperti apa. Jadi kami biasa gini, Bunda cantik nih kemasanku. Jangan, kemasanmu tuh tidak ada nilai jual. Tapi mahal Bunda, ya naikin sedikit harganya. Jadi kita semacam sharing lah. Pendampingan itu semacam sharing. Ya. Dengan sharing itu akan membuka pemikiran mereka. Dibanding kita diam aja kan. Satu contoh nih, Baruasa misalnya. Iya. Baruasa dijual di toko oleh-oleh. Itu ada yang menjual toko oleh-oleh, dia jualnya 15.000 nih, 15 sampai 20. Tapi kemasannya Mika. Iya, betul. Ya kan? Betul. Saya bilang, ini akan bisa bernilai jual 50.000 kalau kemasannya kamu ganti. Timbullah pertanyaan, saling tanya kan? Tapi saya jual di mana Bun? Ya jangan jual di toko oleh-oleh, nggak laku. Iya. Di mana? Kerjasama dengan pihak hotel atau apapun, atau travel atau apapun, atau ada tamu atau apa, kan bisa dengan kemasan yang berbeda, rasa yang sama, nilai jual yang berbeda. Iya. Saya katakan seperti itu, terbuka pikirannya. Sama dengan MPMP ya. Sekali lagi,
MPMP awalnya itu dia membuatnya dari apa sih yang putih itu istilahnya kalau Styrofoam. ya styrofoam. Awalnya seperti itu. Lama-lama berkembang. Saya bilang begini, sayangnya ini kok punya MPMP tempatnya begini. Kenapa Ki Bunda? Ya kalau dalam perjalanan tidak bisa makan. Oh iya Bunda ya, lebih bagus saya bikin dalam bentuk ada tuh yang tempat-tempat kan yang plastik. Iya, kan kau sesuai pesanan. Misalnya saya mau pesan MPMP yang sudah digoreng karena saya mau perjalanan. Benar Bunda. Akhirnya dia berubah menjadi tempat seperti itu. Jadi seperti itu fungsi kami di sini. Ya. Sukses dan tidaknya dia bergantung kepada UMKM-nya sendiri. Oke. Kalau dia tidak mengambil langkah cepat, maka dia akan ketinggalan. Kami menganggapnya tidak naik kelas. Ada yang seperti itu juga? Tidak juga sih. Semuanya berjalan seperti biasa lah. Ada yang pergerakannya cepat, ada yang pergerakannya lambat. Itu sebenarnya intinya kemauannya sendiri. Kemauannya sendiri. Tapi di sini saya beginilah, seperti siput. Walaupun dia bergerak lambat, suatu ketika dia akan sampai tujuan. Dibanding dia tidak bergerak sama sekali sampai mati pun nggak akan maju. Seperti itu. Jadi Kici ini dalam mendampingi, menerima apa ya? Keluh kesahnya dari UMKM. Masih sebatas itu. Masih sebatas itu dan mengarahkan. Masih sebatas memberikan link supaya bisa mengikuti pelatihan. Sering tapi begitu. Oh, jadi Bu Nur Hasna juga melalui ikut ya? Kita di grup biasa dilempar linknya mengisi. Kalau ada anggotaku, saya kirim juga dia anggotaku. Kalau mau ikut silakan isi linknya. Kalau memang ada waktu ya. Karena kita orang sibuknya kan biasanya masing-masing. link-link seperti itu tidak semua orang bisa punya. Nggak bisa ada tahu kalau pelatihan begitu harus ada linknya. Ada linknya. Nah, di anggota Kici sendiri apakah ada juga yang setelah mengikuti pelatihan akhirnya membuka usaha? Banyak yang buka usaha. Banyak yang akhirnya membuka usaha setelah bukan setelah pelatihan, sebenarnya mereka sudah membuka usaha sebelum bergabung dengan Kici. Tapi dengan adanya Kici itu menjadi lebih besar. Lebih besar lagi. Baik. Nah, ini pada saat proses pendampingan seperti ini kan ke depannya nih. Kira-kira menurut Bu Hanifah apalagi yang ingin dilakukan dari anggota Kici untuk lebih, ini kan masih proses pendampingan, masih sekedar sharing pendapat, masih mendengarkan keluh kesah. Kira-kira apa lagi nih yang diinginkan Bu Hanifah supaya bersama-sama jalan bersama nih Kici dan UMKM? Saya beserta saya mengatakan KSB, ketua, sekretaris, bendahara, karena memang kami dari basic satu organisasi sebelumnya yang sama. Jadi merangkap nih. Jadi kebetulan juga sekretaris saya itu memang dia UMKM juga. Dia selalu mendampingi UMKM jauh sebelum bergabung dengan kami. Kami satu visi dan misi sebenarnya. Kami berencana nextnya ya. Kali ini kan 5 tahun nih. Kici kan 5 tahun kan. Ini kan masih berapa bulan nih? 3 bulan, 4 bulan nih. Masih 4 bulan, jadi masih banyak rencana. Nextnya kami pengen mempunyai suatu IT. Tapi itu kita sekretaris kami sudah mencari orangnya dan memang berbayar mahal kan. Membuat kami satu program yang mana link yang mana jadi semacam Shopee, semacam Lazada, tapi fokus kepada makanan-makanan tradisional. Makassar, ya kan? Yang seperti Bulukumba punya apa itu yang jala-jala itu? Bandang-bandang, iya kan? Baroncong. Tetapi kita kemas dengan dalam bentuk yang bagus. Nah, peran Kici di sini adalah sebagai media untuk toko besarnya. Jadi orang mencari baroncong gampang. Tinggal buka linknya dan itu mahal. Sekretaris kami sudah mencari itu, tapi insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Selama prinsip saya itu begini deh. Jika kita mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus mempunyai mimpi yang besar. Betul. Kamu tidak akan pernah mendapatkan mimpi besar jika yang kamu hayalkan itu yang kecil. Ya, sebatas itu aja. Berarti sebatas kamu mencari yang kecil itu aja. Jadi selepas semoga didapatkan sudah nggak ada. Jadi semoga kalaupun tidak kepemimpinan saya 5 tahun, mungkin oleh ketua lain bisa mewujudkan ini. Insya Allah. Terus lagi
Banyak sih sebenarnya mimpi-mimpi besar kami. Tapi untuk UMKM itu sendiri ya. Itu ya. Ya itu. Nah, sejauh ini tadi kan mencari dengan biaya yang besar. Sudah Iya. coba untuk kerjasama dengan mungkin Seperti katakan kita masih bayi. dinas. Masih bayi. Jadi ini udah mulai mencari Kan nih. udah. Kira-kira udah Masih center-center prospek. kemana? Udah ada Ya pastilah Pro 1 juga bisa ya mendukung untuk promosi. bentuk promosinya kita Iya. kan dengan menyebarluaskan Menyiarkan, menyebarluaskan, menyebarluaskan informasi Iya. apalagi yang Informasi. sudah dilakukan Iya, Kici untuk membantu bersama-sama peranan perempuan, Iya, memberdayakan iya. perempuan Betul. seperti Terus itu. lagi begini, apalagi kemarin itu ketemu dengan foundernya Kici. Jadi foundernya Kici kita itu ada namanya Ibu Andi Nirawati. Beliau seorang pengusaha, anggota dia dewan punya rumah kemarin makan juga. Iya, dia Aroma punya usaha Palopo. juga rumah makan. Kemarin kami sharing-sharing ke beliau mengatakan tidak masalah. Ya. Kici itu menjadi suatu perusahaan, suatu lembaga yang profit. Iya. Selama profit itu menguntungkan buat semuanya. Iya. Jadi dia memberikan Jadi peluang. untuk anggota. Iya, untuk anggota. Profitnya untuk anggota. Dan semua yang berat. Kesejahteraan semuanya. Jadi dia bilang nggak masalah. Kita tidak melarang. Tidak ada di dalam anggaran dasar yang melarang bahwa Kici itu menjadi suatu bidang usaha. Ya. Tidak masalah. Demikian juga jadi ketua umum kita Ibu Ratisang. Dia adalah ketua umum mantan Pragawati Ya. dan model terkenal. Beliau juga Iya. mengatakan seperti itu. Kerjakan apa yang bisa selama tidak merusak nama Kici, selama tidak merugikan anggota. Go ahead. Dan selama memberdayakan Dan masyarakat. memperdayakan masyarakat umumnya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah ini terakhir nih Bu, UMKM yang ingin bergabung, apakah hanya sebatas, karena kan ini ibu-ibu nih, apakah hanya khusus perempuan-perempuan atau semua anggota bisa masuk nih, baik perempuan, Kalau kami laki-laki, fokuskan kepada perempuan. Karena begini, lingkup perempuan itu untuk ibu rumah tangga itu masih sangat terbatas. ya, Kalau laki-laki mah terbang Banyak. aja. Linknya banyak Iya ya. kan? Lakinya ini- bebas. Iya, jadi kita ke ibu-ibu rumah tangganya dulu nih. Oke, Ibu baik. rumah tangganya dulu. Jadi lebih ke ibu-ibu rumah tangga Iya. yang memiliki keinginan untuk Keinginan untuk memberdayakan berubah. diri Iya. Dan untuk berubah. dan untuk berubah. berubah. Baik. Nah, terakhir saya ke Bu Nur Hasna terkait dengan mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam UMKM. Harapannya ke depan nih, Bu Hasna. Apalagi kan di bidang pendidikan dan latihan, tentu banyak sekali hal-hal yang diinginkan dicapai, terutama ke 5 tahun, 4 tahun lebih ke depan Iya, nih. betul. Apa nih yang kira-kira diinginkan selaku ketua bidang ini, kepala bidang pendidikan dan latihan? Untuk Kici ya. Iya, untuk Ya, Kici, untuk Kici, untuk keluarga, untuk masyarakat perempuan tentunya. Iya. Kalau Kici untuk saya itu semoga Kici semakin jaya dan semakin menjaga silaturahmi antara semua anggota dan ketua. Baik. Terus kalau menurut saya itu kalau di bidang masing-masing itu Ibu kemarin yang anunya apa? Pelatihan, Iya. Pelatihannya kemarin itu menyangkut memandikan jenazah. iya. Di situ kan sudah dipaparkan anunya. Jadi pelatihannya kemarin itu kenapa kita mengadakan pelatihan memandikan jenazah untuk anggota sendiri karena begini Iya. Mbak. Bisa dipraktekkan. Bisa dipraktek- Iya, kita ini dalam perempuan. di dalam rumah tangga, Iya, keluarga. iya. Jadi bisa kita ndak ambil lagi katanya betul iya, orang lain. Orang Jadi lain. artinya begini. Iya. Kemarin mereka buat itu begini. Kenapa sih orang-orang tersayang kita di saat-saat Iya. terakhirnya Iya. justru orang lain yang memandikan. Orang lain memandikan. Nah iya. itu. Dan saya sendiri pribadi mengikuti pelatihan itu kaget sendiri. Oh, begini tuh. Begini yang harusnya Begini ya. dilakukan. Saya malah tidak tahu. Oh, kalau memandikan atau mengkafani itu harus dibuatkan bajunya, Iya, harus ada. digunting. Saya pikir itu langsung aja. Sudah ada. Benar. Jadi itu membuka pikiran saya lagi. Jadi begitu selesai kita lakukan pelatihan ini, saya bilang, next kita bikin lagi untuk anggota yang belum sempat. Baik. Iya. Seperti itu. Dan kemarin itu saya sudah ada keluarga di kelurahan yang di
sekitar tol itu, dia sangat tertarik dan dia pengen. Dan dia sudah menerapkan itu. Tidak, dia pengen dia untuk pengen kami ikut. datang ke situ. Oke, Kami baik. datang ke situ. Pelaksanaannya di tempatnya. Iya. Baik, terakhir nih untuk Bu Hanifah terkait dengan harapannya dalam perwujudan pemberdayaan perempuan dari segi ekonomi. Kalau saya pribadi, perempuan seperti dikatakan itu multi talent. Gunakan multi talent kamu itu untuk hal-hal Yang yang positif. baik, Ya. untuk hal-hal yang positif dan untuk hal-hal yang menambah income buat keluarga, sekecil apapun kemampuan kamu. Karena sehebat-hebatnya perempuan pasti pintar masak. Ya. Walaupun itu cuma pisang goreng. Iya kan? Nah, walaupun itu cuma pisang goreng nih. Walaupun itu cuma bisa bikin kopi. Jadi ada UMKM saya juga yang kopi itu awalnya dari usaha rumahan. Sekarang Mbak udah bisa buka warkop. Alhamdulillah. Dan itu satu hal lagi, tetapi Mbak ya saya tekankan di sini, saya katakan lagi untuk ibu-ibu semua yang pendengar yang memiliki usaha, tolong kamu ini tidak digaji. Ya, jadi tolong didengarkan, kamu ini tidak mendapatkan gaji dari manapun. Ya. Jadi penghasilan kamu per hari tolong sisihkan seberapapun itu. Kenapa? Di akhir bulan kamu buka itu, kamu akan merasa puas. Dibanding kamu tidak menyisihkan sedikit pun. Jadi sisihkan itu. Jadi kadang biasa bilang begini, berapa Bunda? Berapa yang laku itu hari? Misalnya kau cuma dapat sekian, bisa kau simpan 10.000 atau 5.000 misalnya. Jadi itu mencerdaskan ibu-ibu. Jadi Melihat hasilnya, Jadi lihat ya. hasilnya. Jadi di akhir bulan mereka semangat. Iya kan? Betul. Semangat karena melihat hasilnya. Nggak habis begitu Tidak saja. habis. Karena kalau uang itu, uang modal itu kita putar lagi nggak ada hasilnya. Betul. Akhir bulan kita capek. Betul. Jadi saya bilang, yang menggaji diri kamu adalah kamu sendiri. Jadi jadilah orang yang cerdas. Ya. Gaji diri kamu. Dengan itu, tapi satu hal lagi, saya katakan, uang itu kamu simpan. Kali lagi ya promosi. Belikan emas. Oh, betul. Emas itu akan membantu perekonomian kamu nantinya. Betul. Dan itu sudah dilaksanakan UMKM saya, beberapa UMKM saya, dan mereka berterima kasih kepada saya. Saya bilang tidak ada salahnya itu. Kamu bisa pakai, next kamu bisa jual. Kalau dibutuhkan kepepet. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Betul. Dan harganya juga Yap. tidak berpengaruh sama Yap. resesi ya. Tidak inflasi jatuh ya. banget Jadi daripada bagi intinya seperti itu. Intinya gajilah untuk UMKM, gajilah dirimu sendiri. Baik. Gitu aja. Baik, terima kasih Bu Hanifah Ibu Nur Hasna kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender. Sesuai dengan motonya, menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Kita bertemu di Pengaruh Utama Gender berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi